Halo sahabat smart dan para pejuang CPNS. Jumpa lagi di bimbingan belajar Waskita Smart Education. Pada video ini kami akan mencoba memberikan latihan soal beserta pembahasan terkait tes SKB guru PGSD atau guru kelas SD. Pada bagian kedua ini atau part 2 ini akan dibahas yaitu kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional. Soal-soal yang disajikan adalah soal-soal yang bertipe higher order thinking atau HOTS dan berasal dari FR atau field report, laporan lapangan dari kawan-kawan kita yang sudah pernah mengikuti tes SKB guru PGSD. Sebelum kita lanjut, ingat subscribe, like, dan share video ini ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, E. Waktu pengamatan. Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau gejala sesuatu yang bervariasi. Variabel penelitian dibedakan menjadi: pertama adalah variabel bebas atau variabel penyebab atau independent variable. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Yang kedua, variabel terikat atau variabel tergantung atau disebut dengan dependent variable, di mana variabel terikat ini adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Berdasar contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang batang. Jadi, berdasarkan pembahasan tadi, maka berdasarkan kegiatan yang diuraikan di atas, yang menjadi variabel terikat adalah, jawabannya adalah B, yaitu pertambahan panjang batang. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara yang mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara panas. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut juga perkaratan.
Besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Berdasarkan hal tersebut, besi yang dibiarkan di terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh jawabannya adalah B, yaitu udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh gambar nomor 2 pada gambar di samping adalah, ini berikut gambar nomor 2-nya. A. Menopang berdirinya tubuh. B. Melekatnya otot tulang belakang. C. Melindungi organ tubuh yang penting. D. Tempat melekatnya otot tangan. E. Melindungi sumsum tulang belakang. Perhatikan gambar struktur rangka tersebut. Ada tulang leher, ada tulang dada, ada tulang selangka, ada tulang belikat, ada tulang rusuk, ada tulang lengan atas, ada tulang belakang, ada tulang gelang panggul, ada tulang paha. Nah, bagian di tulang belakang, tulang leher itu ada 7 ruas, tulang punggung ada 12 ruas, tulang pinggang ada 5 ruas, tulang kelangkang ada 5 ruas, dan tulang ekor ada 4 ruas. Nah, berdasarkan gambar rangka berikut ini, gambar nomor 2 adalah tulang rusuk. Nah, fungsi rangka pada gambar nomor 2 atau tulang rusuk itu adalah melindungi organ tubuh yang penting. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka fungsi rangka yang ditunjukkan oleh gambar nomor 2 pada gambar di samping, jawabannya adalah C, yaitu melindungi organ tubuh yang penting. Kita lanjut ke soal nomor 4. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah A. Otot tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, kemudian tekanan udara rongga dada turun, dan diakhiri dengan udara luar masuk ke paru-paru. B. Diafragma berkontraksi, kemudian volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, dan udara luar masuk ke paru-paru. Yang C. Otot antar tulang rusuk berrelaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, kemudian tekanan udara rongga dada besar, udara keluar dari paru-paru. D. Diafragma relaksasi, kemudian dilanjutkan dengan volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, diakhiri dengan udara luar masuk paru-paru. Yang E. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada membesar, kemudian udara luar masuk paru-paru. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanisme dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Fase inspirasi. Fase ini merupakan fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sehingga akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Berdasarkan pembahasan itu, salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri.
Untuk berlatih tenaga dalam, ia menggunakan pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah, jawabannya adalah B, yaitu diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada menurun, dan udara luar masuk ke paru-paru. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Sublimasi, C. Destilasi, D. Kristalisasi, E. Kromatografi. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan dalam saringan. Cara pemisahan materi demikian disebut sebagai penyaringan atau filtrasi. Maka jawaban dari pertanyaan dari soal nomor 5, cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara, jawabannya adalah A, yaitu filtrasi. Kita lanjut ke soal bagian 6. Ibu Ida membayar zakat sebesar 250.000 yang setara 2,5% dari penghasilannya. Setengah dari sisa penghasilan tersebut dikurangi zakat dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan 1/5-nya digunakan untuk kebutuhan lain-lain dan sisanya ditabung. Besar uang yang ditabung adalah A. 3 juta rupiah, B. 2.925.000 rupiah, C. 2.500.000 rupiah, D. 2 juta rupiah, E. 1.975.000 rupiah. ,5% dari penghasilan adalah 250.000 rupiah. Nah, kita perlu ketahui bagaimana kita menentukan 100% dari penghasilannya. Caranya adalah 250.000 rupiah ini dibagi dengan 2,5%, atau dengan aturannya dibagi dengan 2,5/100. Ubah pembagian ini dengan proses perkalian, penyebutnya ditukar. Jadi 250.000 dikali dengan 100/2,5. Ini setelah diproses dapat 10 juta. Jadi penghasilannya adalah 10 juta. Kita cari dulu sisa penghasilan setelah dikurangi zakat. Awalnya penghasilannya 10 juta dikurangi zakat 250.000, maka sisanya adalah 9.750.000 rupiah. Setelah itu uang digunakan untuk kebutuhan hidupnya, yaitu besarnya adalah setengah dari sisanya, yaitu setengah dari 9.750.000, yaitu 4.725.000. Kemudian untuk kebutuhan lain-lain adalah 1/5 dari sisa setelah dikurangi zakat, yaitu 1.950.000 rupiah. Jadi uang yang ditabung adalah uang penghasilannya, yaitu 10 juta dikurangi uang zakat, dikurangi uang untuk hidup, dikurangi untuk kebutuhan lain-lain. Maka totalnya adalah 2.925.000 rupiah. Jadi uang yang ditabung totalnya adalah 2.925.000 rupiah. Nah, berdasarkan pembahasan itu, besar uang yang ditabung oleh Bu Ida adalah, jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Aku adalah sebuah bilangan. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Berapakah aku?
Jawaban A min setengah atau min 3, B setengah atau 3, C min setengah atau min sepertiga min 3, D min sepertiga atau 3, E min setengah atau 3. Kita misalkan terlebih dahulu bilangan itu adalah variabel X, sehingga kalimat dari 2 kali kuadrat suatu bilangan itu sama dapat dinyatakan dalam 2x kuadrat. Kalimat berupa 5 kali bilangan itu adalah 5x. Kemudian selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan tersebut adalah 3. Kita nyatakan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu 2x kuadrat kurang 5x sama dengan 3. Diperoleh persamaan kuadrat sebagai berikut, 2x kuadrat kurang 5x kurang 3. Itu berasal dari masing-masing ruas, baik ruas kiri dan ruas kanan dikurangi dengan 3. Hasilnya di ruas kanan sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini kita faktorkan menjadi 2, yaitu 2x tambah 1 kali x kurang 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurang 3 sama dengan 0. Akibatnya 2x itu bisa bernilai min 1 dan x bernilai 3. X bernilai min 1 per 2, berasal min 1 dibagi 2. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x min setengah atau x sama dengan 3. Nah, berapakah aku? Jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pada segitiga ABC di sisi AC terdapat di titik E dengan di sisi AC terdapat titik E dengan EC sama dengan 5 cm. Di sisi BC terdapat titik D dengan BD sama dengan 2 cm dan DC panjangnya 8 cm. Sedemikian sehingga besar sudut ABC dan sudut DEC sama. Tentukan panjang sisi AE. Apakah A 1 cm, B 3 cm, C 4 cm, D 10 cm, dan E 11 cm. Untuk memecahkan kasus tersebut, kita gambarkan dulu kondisi yang diberikan. Ada suatu segitiga ABC di mana titik D pada sisi BC dan titik E pada sisi AC. Sehingga kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEC. Sudut ACB pada segitiga ABC itu sama dengan sudut DCE pada segitiga DEC. Kenapa? Karena sudut yang berhimpit. Sudut ABC sama dengan sudut CED. ABC sama dengan sudut CED. Kenapa sama? Itu adalah sudut yang diketahui sama pada soal. Kemudian kita tunjukkan bahwa sudut BAC itu sama dengan sudut CDE. Kenapa? Karena sudut ACB misalkan kita sudutnya adalah X sama, kemudian sudut ABC kita asumsikan ini besarnya Y derajat, kemudian CED Y derajat, maka sudut yang ketiga pada masing-masing segitiga itu pasti akan sama, karena kita ketahui bahwa ketiga sudut suatu segitiga jika kita jumlahkan besarnya adalah 180
derajat. Pada segitiga ABC, sudut B dan sudut C sudah diketahui yaitu besarnya XY. Maka di sini besarnya adalah 180 derajat kurangi X tambah Y. Nah, bagaimana kalau sudut D-nya? Sudut D-nya juga besarnya sama, yaitu 180 derajat dikurangi X tambah Y. Jadi sudut BAC itu sama dengan sudut CDE. Kesimpulannya adalah segitiga ABC dan segitiga DEC adalah segitiga yang sebangun. Karena sebangun, maka berlaku sifat kesebangunan di mana perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Diketahui BC itu sebanding dengan EC, kemudian AC sebanding dengan DC. Akibatnya BC per EC sama dengan AC per DC. BC panjangnya adalah 10 cm dan EC panjangnya adalah 5 cm. AC panjangnya adalah X tambah 5 dan DC panjangnya adalah 8. Kita kali silang, 8 kali 10 kemudian 5 kali X tambah 5, 80 sama dengan 5X tambah 25. Kita pindah 25 nya ke luas kiri, dapat 80 dikurangi 25 sama dengan 5X. 55 sama dengan 5X, X nya adalah 11. Jadi kesimpulannya bahwa panjang sisi AE yang kita misalkan adalah X, itu panjangnya adalah 11 cm. Jadi panjang AE sesuai dengan pada permasalahan segitiga ABC tadi adalah 11 cm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Berapa banyak batang yang dibutuhkan untuk membuat susunan batang yang ke-20 pada pola berikut? Misalnya pada pola ke-1 ada 3 buah batang yang diperlukan. Pola yang kedua 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 batang. Kemudian pola ketiga ada 7, pola keempat ada 9. Pertanyaannya adalah berapa susunan batang yang pada pola ke-20? A64, B53, C41, D38, E24. Kita buat pola batang, misalkan batang korek apinya yaitu pola 1 banyaknya 3, 5, 7, kemudian 9. Nah, maka pola yang ke N dapat diperoleh suatu rumusan yaitu 3 tambah 2 kali N kurang 1. Dari mana bisa diperoleh seperti itu kita perhatikan. 3 tambah 0 itu pada pola ke-1 itu berasal dari 3 tambah 2 kali 0. Pola kedua 3 tambah 2 berasal dari 3 tambah 2 kali 1. Kemudian 3 tambah 4 di sini ya. Kita ubah 3 tambah 4 berasal dari 3 tambah 2 kali 2. Kemudian pola yang keempat jawabannya adalah 9 berasal dari 3 tambah 6. Dari mana berasal 6 itu? Yaitu 3 tambah 2 kali 3. Jadi pola ke N jawabannya adalah 3 tambah 2 kali N kurang 1. Jadi banyaknya batang korek api pada pola yang ke-20 adalah 3 tambah 2 kali 20 kurang 1 yaitu 41. Maka jawaban dari permasalahan itu adalah C ya. Itu 41 batang korek api. Kita lanjut ke soal nomor 10.
Falah bersepeda dari kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Kemudian ia berbelok ke timur dengan kecepatan 20 km per jam selama 1,5 jam. Setelah beristirahat selama setengah jam, ia melanjutkan perjalanan ke arah selatan selama 2 jam dengan kecepatan 10 km per jam dan tiba di kota B. Berapakah jarak antara kota A dan kota B? A 50 km, B 55 km, C 80 km, D 110 km, E 120 km. Kita ketahui bahwa rumusan dari kecepatan adalah jarak per waktu. Untuk mencari jarak bisa kita kalikan kecepatan kali waktu, atau untuk mencari waktu jarak dibagi kecepatan. Kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km dalam waktu 2 jam. Berarti jarak tempuhnya adalah 60 km, berasal dari kecepatannya itu 30 km per jam dikali waktunya 2 jam, 60 km. Kemudian berbelok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dengan waktu 1,5 jam. Jarak tempuhnya adalah 30 km, yaitu 20 kali 1,5. Kemudian ke arah selatan dengan kecepatan 10 km per jam dengan jarak waktu 2 jam. Jarak tempuhnya nanti 10 km per jam kali 2 jam, maka jarak tempuhnya adalah 20 km per jam. Kalau kita gambarkan perjalanan si Falah bersepeda untuk menghitung jarak kota A ke kota B, dapat diperhatikan gambar sebagai berikut. Mula-mula dia bergerak 60 km berjalan 60 km ke arah utara, kemudian 30 km ke arah timur, kemudian 20 km ke arah selatan. Maka jaraknya dari kota A ke kota B dapat kita gunakan suatu rumusan teorema Pythagoras. Nah, perhatikan segitiga ini ya. Ini adalah kita cari hipotenusanya atau sisi miringnya, di mana panjangnya dari sini ke sini adalah 40 km, kemudian dari sini ke sini adalah 30 km. Nah, berlaku teorema Pythagoras bahwa AB kuadrat itu nilainya 40 kuadrat tambah 30 kuadrat sama dengan panjang AB adalah 50. Jadi berapa jarak kota A ke kota B? Jawabannya adalah 50 km. Kita lanjut ke soal nomor 11. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggaraan negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Konsep kunci yang perlu dicermati adalah fungsi Pancasila dalam konteks dasar yang bersifat mendasari serta lingkup wadah atau negara, bukan dikaitkan dengan bangsa atau manusianya, sebagaimana pengecoh jawaban yang menekankan bangsa dan kehidupan sehari-hari manusia. Kata yang jelas membantu adalah landasan bagi penyelenggaraan negara dan pelaksana pemerintahan. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksana sistem pemerintahan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, di mana segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang kaidah hukum berjenjang, artinya peraturan di bawah harus berpedoman atau tidak boleh bertentangan pada peraturan di atasnya. Maka pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan pemerintahan perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. UUD NKRI tahun 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, kemudian yang keempat peraturan pemerintah atau PP, kemudian yang kelima adalah peraturan presiden,
kemudian yang keenam adalah peraturan daerah provinsi, kemudian yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi, Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah jawabannya A, yaitu segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Lanjut ke soal nomor 12. Manakah pernyataan berikut tentang Pancasila sila pertama yang paling benar? A. Sila pertama Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama. B. Sila pertama Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundangan didasarkan pada agama. C. Sila pertama Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib bertuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama atau kepercayaannya. D. Sila pertama memberikan kebebasan ke setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. E. Sila pertama Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya. Jawaban yang lengkap harus merujuk pada pertama, pengakuan adanya Tuhan yang tertuju pada sisi vertikal. Kemudian yang kedua, rukun antar umat beragama yang mengarah pada sisi horizontal. Serta penegasan yang ketiga adalah aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 atau pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara pertama harus mengakui adanya Tuhan yang diwujudkan dengan memeluk dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Yang kedua, bertoleransi, tidak pertentangkan keyakinan intra dan antar pemeluk agama, dan tidak ada pemaksaan dalam keyakinan. Yang ketiga, aturan dalam penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Maka jawaban dari pertanyaan itu adalah bahwa Pancasila sila pertama yang paling benar adalah jawabannya adalah D. Sila pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan negara harus berketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut ke soal nomor 13. Negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari paham Reichstag dan the rule of law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil? A. Paham Reichstag menekankan substansi material. B. Paham Reichstag menekankan bentuk aturan hukum. C. Paham Reichstag menekankan pada proses persidangan. D. Paham Reichstag menekankan pada acara persidangan. E. Paham Reichstag menekankan tata cara persidangan hakim memberi putusan. Hal yang perlu dicermati adalah yang pertama, paham Reichstag lebih menekankan pada materi hukum yang dijalankan oleh penyelenggara negara, sedangkan the rule of law lebih menekankan pada bentuk aturan yang pasti. Yang kedua, paham Reichstag mengikuti pola tradisi Eropa kontinental, sedangkan the rule of law mengikuti pola di Inggris. Prinsip negara hukum di Indonesia tidak merujuk secara khusus dan langsung pada dua aliran yang berbeda tentang negara hukum. Paham Reichstag dikembangkan di Eropa kontinental yang lebih menekankan substansi material dan semangat penyelenggara negara yang adil atau negara hukum material, bukannya bentuk aturan yang ketat, sedangkan paham tipe the rule of law bertumpu pada sistem Anglo-Saxon atau Inggris. Negara hukum formal berdasar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar negara. Adanya bentuk aturan hukum yang jelas, pasti, adil, dan baik. Negara hukum formal disebut juga negara undang-undang karena implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas aturan perundang-undangan yang tertulis atau hukum tertulis.
Berdasarkan ketentuan amandemen UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi ada dua unsur dalam negara hukum. Yang pertama, adanya norma material yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, tidak berdasarkan kekuasaan atau matstan. Kedua, bentuk aturan dan tata cara format yang jelas dan pasti. Jadi manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil adalah bahwa paham Reichstag menekankan substansi material. Kita lanjut ke soal nomor 14. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain adalah lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pengajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah A. Undang-Undang Pengadilan HAM, B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM dan KPAI, C. YLBHI dan Kontras, D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian yang E adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Penekanan bahwa ada pada lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah. Penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan penguatan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan yang mampu mengkritisi upaya pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Maka lembaga swadaya itu adalah YLBHI dan Kontras. Maka jawaban dari pertanyaan dari soal nomor 16 ini adalah jawabannya adalah YLBHI dan Kontras. Kita lanjut ke soal nomor 15. Selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari A. Kerelaan berkorban, B. Cinta tanah air, sadar bernegara Indonesia, D. Sadar berbangsa Indonesia, E. Jati diri bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita tahu, bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa yang memiliki rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas, sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi di atas, semua merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki. Maka jawabannya adalah cinta tanah air. Kita lanjut ke soal nomor 16. Tujuan utama pembelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu A. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. B. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena terkini sehingga peserta didik memiliki pengetahuan up to date. C. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang aktual sehingga peserta didik mengalami perkembangan masyarakat. D. Memberikan perspektif yang baru tentang pengetahuan, fakta, dan fenomena kehidupan masyarakat yang modern. E. Menyajikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern dan dinamis sehingga peserta didik tanggap terhadap perubahan dan modernitas. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang kontekstual yaitu pembelajaran yang menyajikan fakta, konsep, serta fenomena sosial dan budaya yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik.
Pembelajaran kontekstual diharapkan memberikan pengetahuan yang praktis bagi peserta didik untuk dapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Dalam merancang pembelajaran, semestinya guru memilih dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Fenomena politik, ekonomi, sosial, dan budaya disajikan secara integratif dalam suatu tema yang berakar pada kehidupan masyarakat. Pembelajaran IPS juga harus menyajikan problem yang dihadapi oleh masyarakat sehingga memberikan bekal pengetahuan yang memadai kepada siswa. Perlu juga disajikan potensi dan sumber daya yang ada serta dimilikinya sehingga memberikan inspirasi dan ide bagi peserta didik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Potensi kekayaan sosial dan budaya, kearifan lokal, sejarah, kesenian, lagu rakyat, dan potensi-potensi lainnya perlu disajikan sehingga peserta didik memiliki kepribadian yang kuat di tengah kemajuan zaman. Konsep dan teori sosial yang terkini sangat penting untuk diajarkan karena akan memberikan tambahan wawasan dan paradigma kepada peserta didik. Akan tetapi, hal tersebut belum tentu relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat di mana peserta didik tinggal karena didasarkan pada fenomena dan fakta dari masyarakat lain atau masyarakat barat yang secara sosial dan kultural berbeda dengan masyarakat Indonesia. Masalah sosial yang aktual, yang modern dan dinamis perlu juga disampaikan agar peserta didik tidak gagap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Namun sekali lagi, masalah sosial yang terjadi di masyarakat modern berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang berkembang seperti masyarakat Indonesia. Jadi, menjawab persoalan soal nomor 16, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu artinya menyajikan pengetahuan, fakta, fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar membuat banyak nilai antara lain edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk A. Mengatasi masalah kerukunan antarumat beragama dan toleransi beragama bagi siswa. B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. C. Pengembangan nilai luhur-luhur dan intelektual yang berkembang pada diri siswa. D. Pengembangan nilai sosial, nilai budaya, nilai spiritual di lingkungan sekitar siswa. E. Mengembangkan gagasan, ide, dan nilai norma yang berlaku dalam berbudaya bagi siswa. Dalam proses peningkatan perilaku sosial melalui pembinaan nilai edukatif, tidak hanya terbatas pada perilaku kognitif, melainkan lebih mendalam lagi berkenaan dengan perilaku afektifnya. Melalui pembelajaran IPS, pembelajaran perasaan, kesadaran, dan penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial anak ditingkatkan sehingga memiliki kejelian terhadap berbagai fenomena seperti ketimpangan sosial, penderitaan orang lain, perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai, melalui IPS yang ditanamkan sampai menyentuh nuraninya. Pokok bahasan IPS bukan hanya membahas tentang pengetahuan yang konseptual teoritis, melainkan juga menggali fakta, fenomena, dan masalah kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai praktis, misalnya mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya. Dengan demikian, pembelajaran dan pendidikan memberikan nilai praktis yang memberikan keterampilan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Sedangkan nilai filosofi merupakan dasar bagi tumbuh dan berkembangnya peserta didik untuk memahami filosofi dan kearifan yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga mampu memecahkan persoalan secara baik, bijaksana, namun radikal, sampai ke akar-akar persoalannya. Nilai ketuhanan merupakan nilai untuk dapat menghayati sendiri tentang kenikmatan yang diperoleh kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia merupakan sebagai makhluk sosial yang berbeda dengan makhluk-makhluk hidup ciptaan yang maha kuasa, baik tumbuhan maupun binatang.
Berdasarkan hal tersebut, untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk jawabannya adalah B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Kita lanjut ke soal nomor 18. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih, maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar perlu menggunakan pendekatan konstruktivisme, karena peserta didik dituntut mampu mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri serta menggunakan keterampilan kognitifnya. B. Keterampilan proses, untuk menumbuh kembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil. C. Kontekstual, agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. D. Kooperatif, sehingga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain, lingkungan masyarakat yang plural dan demokratis. E. Pendekatan yang meluas, yang memberikan perspektif dan paradigma yang luas sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Untuk memahami fakta dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sebaiknya menggunakan pendekatan kontekstual, karena akan mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif karena pengamatan longitudinalnya terhadap lingkungan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju dengan tidak serta-merta mengubah pola pikir, kelakuan, kehidupan sosial dan budayanya. Oleh karenanya, pemahaman kontekstual sangat penting dimiliki peserta didik. Pendekatan konstruktivisme lebih berorientasi pada pengembangan kognitif siswa agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan masyarakatnya melalui proses ilmiah. Melalui proses demikian, peserta didik memiliki keterampilan kognitif yang sangat berguna dalam memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Pada sisi yang lain, pendekatan kooperatif menekankan pada pengembangan keterampilan sosial peserta didik, khususnya keterampilan dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat yang semakin majemuk. Oleh ini, sangat penting mengingat kehidupan dan kemajuan masyarakat untuk partisipasi dan kolaborasi yang konstruktif dari seluruh masyarakat. Jadi, jawaban dari permasalahan soal nomor 18 ini adalah C, jawabannya adalah C, yaitu kontekstual, agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Lokasi sekolah yang berada dekat pasar semakin mendukung untuk digunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS, khususnya tentang A. Bentuk dan kontur permukaan bumi. B. Kegiatan memenuhi kebutuhan. C. Interaksi manusia dengan masa lampau. Di masa lampau, lembaga-lembaga ekonomi modern. E. Kegiatan jual beli secara langsung. Sumber belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memberi sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Muhammad Effendi pada tahun 2019 menyatakan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana terdapat interaksi antara faktor biotik atau hidup dan faktor abiotik atau faktor tak hidup, di mana lingkungan menyediakan rangsangan atau stimulus terhadap individu dan sebaliknya individu memberikan respon terhadap lingkungannya. Guru dapat memanfaatkan pasar sebagai sumber belajar terkait dengan materi tentang jual beli, dan pasar dimanfaatkan untuk kegiatan observasi mengenai proses transaksi jual beli, mengamati keadaan pasar tradisional, mengamati interaksi antar pedagang, dan mencatat barang-barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional. Jadi, lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai
sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, khususnya tentang, yaitu jawabannya adalah E, yaitu kegiatan jual beli secara langsung. Kita lanjut ke soal nomor 20. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia. Karena A. Peperangan memperebutkan sumber daya di antara negara-negara dunia. B. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan. C. Keserakahan umat manusia untuk menumpuk kekayaan dan kesejahteraan. D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. E. Upaya untuk menyediakan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam. Jumlah penduduk di dunia menurut Biro Statistik Amerika Serikat mencapai 7,53 miliar pada tahun Januari 2018. Cina, Amerika Serikat, India dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Untuk memenuhi kebutuhan manusia sebanyak itu, maka diperlukan eksploitasi yang semakin intensif atas sumber daya yang ada. Kegiatan eksploitasi sumber daya dan lingkungan yang besar-besaran tanpa diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga kelestarian merupakan sumber kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Persoalan ledakan jumlah penduduk dengan jumlah lingkungan hidup setidaknya menghadapkan manusia dengan 3 persoalan, yaitu yang pertama, soal jumlah penduduk yang begitu besar akan memerlukan sumber daya dan energi yang luar biasa dari alam, belum lagi dampak polusi lingkungan yang ditimbulkan pembangunan. Yang kedua, teknologi yang terus berkembang melampaui kemampuan kendali manusia untuk mengaturnya. Yang ketiga, persoalan moral ketika pembangunan tidak dapat menciptakan perbaikan, tapi justru banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kehancuran sumber daya dukung kehidupan. Jadi, kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh manusia karena semakin besarnya jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. Kita menginjak ke soal nomor 21. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya ideolek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. unik, C. dinamis, D. bervariasi, E. produktif. Setiap anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama, sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu idiolek atau ragam bahasa yang bersifat perorangan. Dialek itu variasi bahasa sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa bersifat bervariasi. Maka jawabannya adalah D, yaitu sifat bahasa, yaitu sifat bervariasi. Kita lanjut ke soal nomor 22. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. fungsi ekspresi, fungsi adaptasi, C. fungsi informasi, D. fungsi integrasi, dan E. fungsi kontrol sosial.
Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut. Fungsi informasi adalah bahwa bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Fungsi ekspresi diri, menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan pembicara. Yang ketiga, fungsi adaptasi atau fungsi integrasi, menyesuaikan dan membaurnya diri dengan anggota masyarakat. 4. Fungsi kontrol sosial, fungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Oleh karena itu, ketika penyair memilih kata-kata yang sesuai dengan maksud dan perasaannya, tergolong ke dalam pemakaian bahasa yang memiliki fungsi ekspresi. Maka jawabannya adalah fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A, yaitu fungsi ekspresi. Kita lanjut ke soal nomor 23. Ani peserta didik kelas 3 sekolah dasar sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada fase A pragmatik, B sematik, C sintaksis, D morfologi, dan E adalah fonologis. Di sini disampaikan tabel terkait kemampuan anak dalam berbagai fase. Misalnya perkiraan umur 0 sampai 2 tahun adalah fase fonologis, di mana kemampuan anak itu adalah anak bermain dengan bunyi-bunyi bahasa mulai mengoceh sambil mengucapkan kata-kata sederhana. Dari 2 sampai 7 tahun adalah fase sintaksis, anak menunjukkan kesadaran gramatis berbicara menggunakan kalimat. 7 sampai 11 tahun adalah fase sematik, anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung. Ani, anak yang berusia 9 tahun, sudah dapat berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Juga dapat memahami konsep yang terkandung dalam kata-kata yang disampaikan guru. Oleh karena itu, Ani berada dalam fase sematik. Maka jawabannya adalah B ya. Berarti Ani berada pada fase sematik. Kita lanjut ke soal nomor 24. Kata nyanyian berasal dari A. 8 fonem, N, Y, A, N, Y, I, A, N. B. 6 fonem, N, Y, A, N, Y, I, A, dan N. Yang C. 6 fonem, N bar, A, N bar, I, A, N. Kemudian 4 fonem yaitu N bar, A, I, dan N. 3 fonem nyanyian. Fonem adalah suatu bunyi bahasa terkecil dalam kata yang berfungsi membedakan bentuk dan makna. Fonem tidak mempunyai makna yang mempunyai makna kata yang memang berunsurkan fonem-fonem. Kata nyanyian mengandung unsur fonem ada 6 yaitu N bar, A, N bar, I, A, dan N. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 25. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat adalah A. Transmigrasi, B. Transmigrasi, C. Transmigrasi, D. Transmigrasi, E. Transmigrasi. Dalam kata bahasa Indonesia dibentuk dari gabungan bermacam-macam suku kata. Dalam bahasa Indonesia struktur bentuk suku kata yang membentuk kosakata terdiri atas yang pertama yaitu abai, suatu, kemudian yang kedua an, di, baik, kemudian yang ketiga sampai ke 11. Itu kata kompleks. Jadi kata transmigrasi mempunyai struktur suku kata transmigrasi. Maka jawabannya adalah C. Baik, para pejuang CPNS,
Demikianlah pembahasan kita terkait latihan soal dan pembahasan terkait tes SKB Guru PGSD. Selamat berjuang dan terima kasih sudah menonton.